Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'da. Afdal mukarramin wa alim para ulama Rektor UIN Maliki Syekh Badan Budaya Ismail Kimia, para teman-teman semua yang kita hakiki UIN Malang, dan semoga senantiasa dalam berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita berikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat, diberikan nikmat yang teragung berupa iman dan Islam, dan khususnya kita telah dipilih oleh Allah menjadi para penjaga-penjaga kitab sucinya. Semoga kelak Al-Quran memberkahi kita di dunia ini, di syafaat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga dilimpah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Semoga kita semua diberikan kemampuan untuk senantiasa meneladani akhlak mulia beliau. Semoga kita mampu menunjukkan sunnah-sunnah beliau, kita senantiasa belajar ajaran suci beliau, dan semoga menjadi pejuang-pejuang agama beliau, sehingga kita pantas jadi umatnya yang kita termasuk min ahli syafa'ati. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, yang penuh berkah ini, alhamdulillah bisa silaturahim ke UIN Malang ini, sekaligus memotivasi bagaimana kita semua senang dan bangkit untuk menjadi ashabul Quran. Dan alhamdulillah Allah pilihkan panjenengan semua untuk masuk dalam hati, insyaallah di hati kita yang diantarkan dari manusia-manusia Al-Quran yang telah dilakukan di akhirat. Di satu hal, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, Inna Allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab suci Al-Quran ini beberapa kaum, dan sebaliknya Allah pun akan menjatuhkan dengan ini kaum-kaum yang lain. Di Al-Quran di hadapan kita ada dua pilihan. Akan kita akan diangkat oleh Allah dengan Al-Quran ini, atau justru kita akan dijatuhkan Allah dengan Al-Quran ini. Saya balik dulu ya. Untuk yang dijatuhkan, karena Allah menjatuhkan umat Muhammad kaum ini dengan Al-Quran. Ini bisa kita lihat dalam surat Al-Furqan. Allah berfirman, Wa qala ar-rasul ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkatalah Rasulullah Muhammad, Ya Rabb, wahai Tuhanku, sungguh kaumku telah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang dianjurkan. Maka pada berikutnya Allah berfirman, Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwan minal mujrimin wa kafaa bi rabbika hadiyan wa nasira. Kalau jauh demikianlah saya jadikan bagi tiap-tiap nabi musuh dari orang-orang yang suka berbuat dosa, dan cukuplah Allah menjadi petunjuk dan beri pertolongan. Artinya apa dalam ayat ini? Orang-orang yang mengacuhkan Al-Quran lam yaqra'il Qur'an faqad hajarah wa man qara'al Qur'an wa lam yafham ma'aniyahu faqad hajarul Qur'an wa man qara'al Qur'an wa fahima ma'anihi wa lam ya'mal bima fihi faqad hajarah. Kata beliau, orang yang tidak membaca Al-Quran,
Di qoro'a itu lebih banyak dari orang yang tidak hafal Al-Quran. Itu adalah telah nyatru Al-Quran, telah memusuhi, mengacuhkan Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran, tetapi tidak memahami makna-makna Al-Quran, tidak telah mengacuhkan Al-Quran. Orang yang menghafal Al-Quran, dia memahami makna-maknanya, tapi tidak mengamalkan isinya, maka berarti telah mengacuhkan Al-Quran. Kalau melihat penafsiran ini, kita semua termasuk hajarul Quran. Jadi kalau penafsiran ini, hafal saja banyak yang masih belum. Sudah hafal semua ini ya. Ini kadang sudah hafal, gak ngerti maknanya. Atau sudah ngerti maknanya, tapi amalnya biasa sama dengan yang lain. Itu kata Ibnu Taimiyah itu adalah faqad hajarul Quran. Karena nanti ini tidak seperti itu. Karena apa? Dalam surat Fatir diterangkan, Thumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Diartikan penafsiran terbanyak mengatakan faminhum zalimun li nafsihi, itu orang yang hafal Quran tapi gak ngerti maknanya. Sebenarnya orang zalim. Kenapa zalim? Al-Quran seindah itu, Al-Quran sehebat itu kok hanya dihafalkan saja. Maka dia termasuk orang yang zalim. Tapi masuk dalam manusia yang dipilih oleh Allah. Ada kemudian muqtasid, orang itu yang hafal Al-Quran, dia memahami maknanya, tapi perbuatannya tidak ada bedanya dengan yang tidak memahami Al-Quran. Baru yang terakhir itu orang yang hafal Al-Quran, memahami maknanya, dan memang dia berbeda dengan yang lain. Itu pun dikatakan apa? Bi'idhnih, wa minhum sabiqum bil khairati bi'idhnillah. Yang lain enggak bi'idhnillah. Itu satu gambaran betapa kalau kita itu mengacuhkan Al-Quran, kita akan dianggap menjadi musuhnya Nabi Muhammad dan akan dijatuhkan oleh Allah. Dan bagaimana Allah mengangkat umat ini dengan Al-Quran, kita lihat satu ayat dalam surat Ali Imran. Dalam surat Ali Imran Allah berfirman, Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Allah berfirman, sungguh Allah telah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran mengalahkan seluruh alam semesta. Dari ayat ini kita protes enggak boleh, karena itu Quran mesti benar. Tapi kalau enggak protes kita mengganjal dalam hati. Ada ganjalannya kenapa? Kok tidak ada nama Nabi Muhammad dalam ayat ini? Karena kita tahu yang mengalahkan seluruh alam semesta adalah Nabi Muhammad. Maka itulah perlu ditafsiri ayat ini, ada 3 penafsiran. Penafsiran pertama di dalam tafsir Jalalain misalnya kan alal alamin ay ala alami zamanihim. Allah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Imran, keluarga Ibrahim mengalahkan alam semesta di zaman beliau masing-masing. Tidak mengalahkan Nabi Muhammad. Tafsiran kedua ini menafsiri kenapa tidak disebut nama Nabi Muhammad dalam ayat ini. Karena Nabi Muhammad sudah masuk dalam ala Ibrahim. Nabi Muhammad itu putune Nabi Ibrahim. Maka sudah masuk dalam ala Ibrahim. Tapi tafsiran ketiga inilah yang menunjukkan betapa luar biasanya orang-orang yang mewarisi Al-Quran dari umatnya Nabi Muhammad. Nah, di tafsir ayat yang saya baca tadi, Allah berfirman, Thumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian saya wariskan kitab suci Al-Quran ini kepada orang-orang yang saya pilih dari hamba-hamba saya. Artinya tidak usah Nabi Muhammad, cukup umatnya Nabi Muhammad yang mereka mewarisi Al-Quran, masuk dalam orang yang dipilih langsung oleh Allah, sejajar dengan nabi-nabinya Allah. Dan Nabi bersabda, ulama'i ka'ambiyai Bani Israel. Ulama dari umatku seperti nabi-nabinya Bani Israel. Itulah para penghafal Al-Quran.
para pewaris Al-Quran, menjadi manusia pilihan, sebagaimana Allah memilih para nabi-nabinya mengalahkan alam semesta. Sehingga generasi Al-Quran adalah generasi yang terbaik di muka bumi ini. Itu betapa Allah mengangkat seperti itu. Sehingga ketika suatu waktu ada seorang pemuda, ini sowan kepada Sufyan Ats-Tsauri. Pemuda ini bertanya, wahai Sufyan Ats-Tsauri, saya sebagai seorang pemuda, saya harus berangkat untuk menjadi pasukan pembela Islam ini. Tapi di sisi lain saya kepingin menghafalkan Al-Quran. Maka mana yang saya lakukan? Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, berangkatlah kamu untuk belajar Al-Quran. Bukankah Nabi sudah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Paling baiknya kamu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Itu kemuliaan yang luar biasa. Ya, kalau kita lihat seperti ini. Kita lihat dalam surat Al-Baqarah, awal Al-Baqarah. Itu diceritakan, disebutkan sifat-sifatnya orang yang bertakwa. Di antaranya adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Di antara sifatnya orang yang bertakwa adalah orang yang percaya kepada apa yang ditunjukkan pada Nabi Muhammad dan kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad. Artinya kalau kita menjadi orang yang bertakwa, wajib percaya kepada Al-Quran. Kalau ditanya, sudah percaya belum sama Al-Quran? Pasti menjawab, sudah. Cuma buktinya mana? Maka ini ditafsiri pada surat Al-Baqarah yang lain, Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Di orang-orang yang telah diberi kitab Al-Quran dan mereka membacanya dengan sebenar-benarnya membaca, mereka itulah orang yang percaya kepada Al-Quran. Yang itu menafsiri bagaimana percaya dengan Al-Quran adalah orang itu membaca Al-Quran dengan haqqut tilawah, dengan sebenar-benarnya membaca. Bagaimana membaca Al-Quran dengan haqqut tilawah? Ayyashtarika fihil lisan wal aql wal qalb. Bersatu antara lisan, akal dan hati. Fal lisanu yurattil wal aqlu yutarjim wal qalbu yatta'id. Lisannya mentartilkan, akalnya menerjemahkan, hatinya mengambil nasihat. Itu namanya haqqut tilawah. Fahadzul lisan tashihul huruf bitartil. Di bagian lisan adalah membenarkan huruf-hurufnya dengan cara tartil. Fahadzul aql tarjamatul ma'ani. Bagian dari akal menerjemahkan makna-maknanya. Fahadzul qalb al-itti'adh wal inzijar. Bagian dari hati adalah mengambil nasihat dan mengambil pelajaran dari ayat yang dibaca. Itu baru namanya adalah orang-orang yang ulaika yu'minuna bih, yang percaya kepada Al-Quran. Ya, tahapan pertama kita untuk mempelajari tafsir Al-Quran itu akan lebih enak kalau kita hafal Al-Quran. Jadi kalau musabaqah tafsir Al-Quran itu enggak hanya tafsir saja, dites dulu hafalnya 30 juz. 30 bisa baru ditanya tafsirnya. Ini untuk tafsir memang tanpa hafal Al-Quran itu sulit. Karena kita akan menggabungkan dari satu ayat ke ayat yang lain. Contohnya seperti ini. Kalau kita baca bagaimana cara nasihat itu bisa masuk pada orang yang dinasihati. Jadi satu contoh ketika suatu waktu itu Umar bin Khattab melewati orang yang menasihati. Yang dinasihati ngantuk semua. Ini enggak ngantuk ya. Umar bin Khattab orang itu melihat orang sedang ngaji, yang di ngaji ini ngantuk semua, enggak ada perhatian. Maka kata-kata beliau, ini yang salah yang ngaji atau yang di ngajeni ini? Ini ada yang pihak yang salah. Kenapa? Kalau orang yang nasihati tidak karena Allah, mereka pasti tidak akan menerima itu. Maka bagaimana nasihat itu bisa berarti? Jadi kita lihat pada surat Al-A'la, Allah berfirman. Pada surat Al-A'la, Allah berfirman, fadzakir inna fa'atiz dzikra. Nasihatilah kamu wahai Muhammad, karena nasihat itu ada
ada manfaatnya. Sebelum Allah perintahkan Nabi untuk menasihati, di ayat berikutnya adalah wa nuyassiruka lil yusra fadzakir. Saya mudahkan kamu untuk pada adzikra lil yusra, maka fadzakir. Nah, maka biar nasihat itu ada manfaatnya, kita harus mendapatkan taisirul yusra. Bagaimana dapatkan itu? Lah ada dalam surat Al-Lail. Allah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Sehingga kalau kita ingin menasihati, maka lakukan itu, dapatkan taisirul yusra. Bagaimana dapatkan? Ya ini, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang ahli memberi, bukan orang yang bakhil. Kalau orang bakhil kok nasihati diguyu tok sama. Kalau kita itu tidak memberikan sebuah pemberian, sebuah jasa pada mereka, kita menasihati mereka, kita akan ditertawakan. Maka fa'amman a'ta dan wattaqa. Kemudian wasaddaqa bil husna, baru fasanuyassiruhu lil yusra. Gimana al-a'ta? Karena orang-orang yang tidak mau memberi. Ini kita lihat pada ayat yang lain, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah dekat dengan orang yang berbuat baik. Kalau orang-orang yang bakhil, katakan ketika orang berbunuh ke neraka sakor, ma salakakum fi sakor, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Itu tidak memberikan makan pada orang-orang miskin. Maka itu syarat utama untuk memberikan taisirul yusra adalah mau memberi. Wattaqa. Yang kedua adalah ittaqa. Bagaimana cara dapatkan ketakwaan? Apa ketakwaan datang dengan sendirinya? Tidak. Maka ini kita tafsiri pada surat Muhammad. Tafsiri itu dapatkan ketakwaan ini caranya adalah walladzina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Jadi walladzina ihtadaw, orang-orang yang mau mencari petunjuk, maka Allah akan menambah petunjuk mereka dan memberikan mereka ketakwaan mereka. Jadi ketakwaan tidak datang dengan sendirinya, tapi dengan ihtidak itulah Allah akan memberikan wa atahum taqwahum. Ini harus ngaji. Enggak boleh kita itu tidak ngaji, aku tak belajar dewe, enggak boleh. Jadi kita harus ihtidak. Ihtidak butuh dengan guru. Bagaimana dengan guru? Katakan dalam Sahih Muslim itu ada keterangan inna hadzal ilma dinun falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinah. Ini sungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka hendaklah salah satu dari kamu melihat dari siapa dia mengambil agamanya. Nah, itu yang namanya sanad al-isnad minad-din faladina liman la sanadalah. Itu contohnya ihtidak. Kemudian yang berikutnya kita menafsiri wasaddaqa bil husna. Dia percaya kepada al-husna. Al-husna ay al-jannah. Bagaimana percaya dengan surga ini? Itu diterangkan dalam surat Az-Zariyat. Allah berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum ila akhirih. Di situ kan orang-orang yang bertakwa akan ada di dalam surga-surga dan mata air. Mereka mengambil apapun yang diberikan pada Allah pada mereka. Bagaimana dapatkan seperti itu? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Itu bukan orang yang percaya pada surga. Mereka sebelum dapatkan itu semua ketika di dunia, mereka adalah orang-orang yang muhsinin. Jadi kalau percaya kepada surga, maka itu harus menjadi muhsinin. Kemudian berikutnya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Di waktu malam sedikit sekali mereka tidurnya.
Jadi Imam Syafi'i itu waktu malamnya dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk ilmu, sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk istirahat. Kalau kita mungkin juga sama. Sepertiga jagongan, sepertiga nonton televisi, sepertiga tidur, habis. Jadi orang itu sedikit sekali waktu tidurnya waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahur mereka itu beristighfar kepada Allah. Jadi istighfar di waktu sahur ini luar biasa. Banyak Al-Quran mengatakan wal mustaghfirina bil ashar. Kan dalam hadis qudsi Allah berfirman, inni la ahammu bi ahlil ardi. Falamma nadhartu ila ummari buyuti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar saraftu adzabi anhum. Jadi, sungguh saya menyengaja untuk menyiksa ahli bumi. Tapi ketika saya lihat banyak orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku, berkasihan di dalam agamaku, dan beristighfar di waktu-waktu sahur, saraftu adzabi anhum. Maka saya palingkan sisa dari ahli bumi tadi. Satu contoh, untuk kita hafal Al-Quran, itu enak. Sekarang banyak orang-orang itu, banyak aliran-aliran baru, ini tidak paham dengan Al-Quran. Contohnya seperti ini, satu kan dalam masalah istighfar ini. Ketika dalam surat Yusuf itu diceritakan, putra-putranya Nabi Yakub yang telah menyiksa Nabi Yusuf ini, sudah ketahuan salahnya, sudah terbukalah kebenaran itu, bagaimana mereka berkata kepada bapaknya? Mereka berkata kepada bapaknya, qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Ini apa? Ini namanya tawasul. Wahai bapak kami, tolong istighfarkan kami kepada Allah. Kenapa mereka enggak istighfar sendiri? Istighfar itu mudah, astagfirullahaladzim, sudah istighfar. Tapi mengapa putra-putri Nabi Yakub mengatakan ya abanas taghfir lana. Wahai bapak kami, tolong mintakan kami ampunan kepada Allah. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak istighfar sendiri? Wong istighfar itu mudah. Kalau yang mengistighfarkan orang yang dekat dengan Allah akan lebih dipenuhi, diijabahi oleh Allah. Sama berdoa, minta didoakan para kiai, doakan saya, doakan lebih cepat diijabahi oleh Allah. Nah, ketika putranya Nabi Yakub mengatakan seperti itu, bapaknya menjawab, qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Ya nanti kamu sampaikan ampunan kepada Tuhanku. Kenapa pakai saufa? Karena hatta nantazir waktu sahur. Sehingga kita menunggu datangnya waktu sahur. Dan seterusnya. Ini contoh bagaimana kalau kita ingin memperdalam Al-Quran, maka syarat mutlak kita harus hafal Al-Quran. Tanpa hafal sulit menggabungkan satu ayat kepada ayat yang lain. Dan kemudian keistimewaan orang-orang yang hafal Al-Quran. Nabi bersabda, al-mahir fil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Quran wa yata'ta'u wa huwa alaihi syaqqun falahu ajrani. Orang yang mahir membaca Al-Quran, bayangkan zaman Nabi belum ada mushaf. Berarti artinya apa? Orang-orang yang lancar Qur'annya, itu nanti akan bareng dengan malaikat-malaikat as-safaratil kiramil bararah. Malaikat para duta-duta, para pencatat yang mulia-mulia, yang baik-baik. Kalau orang yang bacanya Al-Quran masih bingung, belum lancar, sik gratal-gratul, itu dia itu berat, tapi tetap baca Al-Quran, maka bagi dia 2 pahala. Tapi 2 pahala ini enggak ada apa-apanya ketika dikatakan ma'as safaratil kiramil bararah. Maka itu pangkatnya orang-orang yang hafal Al-Quran. Kemudian itu di dunia. Di dunia ini luar biasa keberkahan Al-Quran. Keberkahan Al-Quran kalau Allah kepada umumnya manusia saja, itu wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, apalagi pada para pegawai-pegawainya. Ya ketika Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Pakai dhamir mutakallim ma'al ghair. Itu memang ada itu mu'adzim nafsah. Tapi kenapa pakai inna nahnu? Karena kita manusia yang hafal ikut peran dalam penjagaan Al-Quran.
Dikisahkan dulu itu pada zaman Imam Ahmad bin Hambal, ada seorang pemuda itu aktif ikut ngaji pada Imam Ahmad bin Hambal, tapi gak mau masuk Islam. Aslim lah, masuklah Islam kamu, enggak, saya enggak akan masuk Islam. Kemudian beberapa saat, beberapa tahun, orang itu akhirnya datang, masuk Islam. Loh, kamu ketika mau Islam, kamu masuk Islam, apa alasannya? Kan dia cerita, saya dulu itu baca kitab Taurat. Taurat saya baca, dan saya rubah sedikit kitab Taurat itu, saya jual payu itu laku. Kemudian saya baca kitab Injil, maka satu tempat, dua tempat saya rubah sedikit-sedikit kitab itu, dan saya jual laku juga. Berikutnya saya baca Al-Quran. Al-Quran kemudian saya rubah, saya jual, saya dipukuli orang. Semua orang tahu, itu loh Al-Quran. Dan itu kita para penghafal Al-Quran, itu ikut berperan dalam penjagaan Al-Quran ini. Maka menjadi pegawainya Allah. Loh, kalau orang umumnya manusia itu sudah dipenuhi oleh Allah, dijamin, apalagi para orang-orang yang ikut dalam menjaga Al-Quran. Ini sehingga nanti keistimewaan ini orang yang hafal Al-Quran ketika di akhirat memang dibedakan oleh Allah. Dalam hadis Nabi bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Nanti orang yang sahibul Qur'an, orang yang punya Al-Quran, ketika masuk surga itu dibedakan. Kalau proses masuk surga sama. Kalau proses masuk surga itu sama. Tetapi ketika sudah dalam surga, orang yang punya hafal Quran akan dipanggil khusus oleh Allah. Dikatakan pada mereka, iqra, baca Quran kamu, wartaqi, naiklah kamu, warattil, dan tartilkan Al-Quran, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana kamu di dunia selalu mentartilkan Al-Quran. Akhirat dunia dulu mana? Kalau dulu pakai fi'il apa mestinya? Fi'il madhi. Tapi kok fi'il mudhari ini? Kama kunta turattilu, bukan kama kunta rattalta. Ini kan seperti itu. Jadi kalau kita lihat hadisnya mestinya itu ucapannya warattil kama kunta rattalta. Itu kamu dulu mentartilkan. Tapi dalam hadisnya warattil kama kunta turattilu fid dunya. Apa? Sesuatu kalau sudah terjadi kok pakai fi'il mudhari, ada faedah lil istimrar, di selalu. Kalau sesuatu belum terjadi kok pakai fi'il madhi, itu namanya li tahaqqukil wuqu'. Ata amrullah. Sudah kiamat belum ini? Ini pakai ata itu. Ini pasti nanti kiamat akan terjadi. Nah, ini kita lihat pemakaian bahasa di sini. Kama kunta turattilu fid dunya. Sebagaimana kamu dulu selalu mentartilkan Al-Quran ketika di dunia. Umpama hadisnya ini kama kunta rattalta enak. Sebagaimana kamu dulu pernah mentartilkan, cukup. Pisan tok pas setorang guru ini tartil sudah cukup. Kama kunta rattalta. Tapi di redaksi hadisnya kama kunta turattilu. Setor ya tartil, waktu baca Quran dalam surah juga tartil, khataman juga tartil, apapun selalu tartil, itu seperti itu. Berarti kenapa? Karena pangkat kamu sesuai dengan akhir ayat yang kamu baca. Jadi kalau zaman apalnya cuma juz amat tok ya enggak titik habis dah. Apalnya 3 juz ya naik sedikit. Tapi kalau 30 juz maka bisa dibayangkan. 1 derajat ke 1 derajat itu adalah 500 tahun perjalanan. 1 derajat ke derajat yang lain. Itu yang ayat banyak ayat sampai pada akhir. Maka Imam Al-Haddad mengatakan jumlah derajat dalam surga itu sesuai dengan jumlah ayat di dalam Al-Quran. Paling tinggi siapa? Orang yang menuntaskan Al-Quran dengan sempurna. Itu yang paling ada di tingkatan yang paling atas. Tapi syaratnya 2 tadi. Enggak cuma hafal Quran. Syaratnya itu adalah hafal Quran dan membacanya selalu dengan tartil. Hafal Quran tapi enggak tartil ya enggak masuk. Tartil itu enggak hafal Quran enggak bisa dua-duanya. Nah, tartil itu apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Jadi harus dengan hurufnya dan tajwid dan tahu cara-caranya waqaf. Waqafnya salah artinya berbeda. Saya contohkan seperti ini. Tajwid
Kita kadang sering baca itu dengan talfek. Kalau sudah khataman jadi wa minan nasi man yaqulu amanna billahi bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Kita baca seperti itu. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimuminin. Kan talfek itu. Itu nyampur antara hafaz apa kholaf ini. Yang baca mayyakulu bilaguna itu adalah bacaan dari Imam riwayat kholaf dari Imam Hamzah. Tapi Hamzah nggak seperti itu bacanya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Seperti itu mestinya. Baca wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Itu jelas imamnya. Yang seperti ini. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Loh, itu ada imami. Atau imam ya, imam rawatib. Itu enggak ada imamnya. Itu enggak jelas imamnya. Jadi seperti itu, dibaca harus pas, tajwidnya harus pas. Kita tajwidnya enggak pas, enggak apa? Sudah tidak tartil. Wakaf seperti ini, saya contohkan wakaf seperti ini. Kalau kita salah wakaf itu bisa nanti salah makna. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. Itu betul itu salah itu. Itu contoh salah ini, bukan jangan ditirukan. Kalau kita seperti itu, nanti sesuatu yang hukumnya haram jadi halal. Jadi illa ma dzakaitum, kecuali hayawan yang sempat kamu sembelih, wa ma dzubiha 'ala nusub, dan hewan yang disembelih untuk berhala-berhala. Jadi halal ini. Kenapa? Wa ma dzubiha 'ala nusub itu atofnya ke wa ma akalas sabu'u. Jadi kalau kita ngulangnya dari illa ma dzakaitum, ya mohon maaf, ada mushaf-mushaf yang ada wakafnya kurang dari illa ma dzakaitum. Jadi berarti nanti wa ma dzubiha 'ala nusub atof ke ma dzakaitum, kan jadi halal. Padahal mestinya apa? Wa ma dzubiha 'ala nusub atofnya ke wa ma akalas sabu'u. Hukumnya adalah haram. Itu contohnya. Sebelahnya ada contoh lagi seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ada baca seperti itu. Diusaplah kepala kamu beserta dengan dua kaki kamu. Kaki diusap atau dibasuh? Nah itu nanti kalau mau seperti itu, nanti kalau kaki nggak usah dibasuh tapi diusap saja. Ini contohnya yang kita detail dalam masalah wakaf harus perhatikan makna. Salah dalam wakaf akan salah dalam muradnya makna Al-Quran. Itu baru tartil. Orang yang seperti itu disebut sahibul Quran. Kan dalam taklikotnya itu, kitab Tibyan itu dikatakan sahibul Quran itu orang yang hafal Al-Quran dan orang sekaligus mengamalkan Al-Quran. Karena apa? Kalau kita tuh bangga menjadi penghafal Al-Quran, enggak ada yang patut dibanggakan. Tadi dibacakan oleh moderator tadi ya. Allah berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh betul-betul saya mudahkan Quran untuk dihafalkan. Lu barang mudah kok dibanggakan. Kan Allah mengatakan, sungguh betul-betul saya mudahkan Quran untuk dihafalkan. Kok gak hafal Quran kan kebangetan. Gak percaya Allah sudah mengatakan walaqad, lu ada lam taukid, qad taukid. Sungguh betul-betul saya mudahkan Quran untuk dihafalkan. Maka adakah yang mau menghafalkan? Loh, kalau kita nggak hafal, itu malah lucu. Quran wis digampangkan, kita kok masih belum mau menghafalkan, itu kan seperti itu. Nah, kalau sudah hafal betul,
ya jangan dibanggakan, barang mudah kok dibanggakan. Kenapa? Quran itu diturunkan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Itu Quran diturunkan itu, tujuannya adalah liyadabbaru ayat. Kan kamu agar mereka mau tadabbur akan dengan ayat-ayatnya. Kenapa? Kalau enggak mau tadabbur, Allah negur sama orang munafik, afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Itu kan orang nyifati orang-orang munafik, enggak mau tadabbur dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi Quran itu kan sudah liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Biar kita menjadi ulul albab yang mampu mengambil pelajaran dari Al-Quran. Seperti itu, sehingga sahibul Quran itu seperti itu. Kalau orang nggak ngerti artinya kan baca makofnya kan seenaknya nanti. Kalau sudah seenaknya maka tidak tartil. Dari tartil sudah kelihatan kalau itu tahu mananya Al-Quran. Ya, berikutnya luar biasanya orang-orang yang hafal Al-Quran nanti pangkatnya. Di dunia ini, Nabi saja, Nabi itu yang punya Al-Quran, itu membedakan yang nggak hafal Al-Quran. Dalam hadis Bukhari ya, kan, Inna Rasulullah jama'ah bain qatla Uhudin. Beliau itu mengumpulkan orang-orang mati syuhada Uhud. Kemudian beliau mengatakan faqala ayyuhuma aktsaru akhdhanil Quran. Mana di antara dua orang ini yang lebih banyak mengambil Al-Quran, lebih banyak hafalan, lebih banyak mana? Fa'in usyiro ila ahadima qaddamahu fil lahad. Ya disyaratkan ini Rasulullah yang lebih banyak hafalannya, maka beliau dulukan ketika menguburkan jenazah itu. Itu Nabi. Nabi orang yang punya Al-Quran itu pun masih lebih memuliakan orang yang hafal Al-Quran. Makanya kalau ada orang gak menyakiti orang yang hafal Al-Quran, itu dikatakan itu bahaya. Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb, seperti itu. Nabi itu membedakan di dua syuhada Uhud itu dikumpulkan dua, Nabi bertanya pada sahabat, di antara dua ini siapa yang lebih banyak hafalan Qur'annya? Nah, kalau diisyaratkan pada satu orang, maka beliau mendahulukan orang itu untuk dimakamkan dalam liang lahat. Ini untuk pribadinya orang yang hafal Al-Qur'an itu. Dan orang yang hafal Al-Qur'an ini bukan hanya kemuliaan untuk dirinya sendiri, bahkan orang tuanya akan memberikan kemuliaan di sisi Allah. Jadi Nabi bersabda, "Man qara'al Qur'an wa amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah dawuhu atwa'u min dawi syamsi fi buyutid dunya. Fama dhannukum biman amila bihi." Jadi kalau ada seorang anak yang hafal Al-Quran, Qur'an itu artinya hafal. Kenapa dikatakan hafal? Qur'an di kamus Munjid, Qur'an idhammah. Dan dalil sabdanya Rasulullah, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kan harus sama antara satra awal kedua itu. Hafalkan Al-Quran, karena nanti Al-Quran menjadi penolong bagi orang yang punya Al-Quran. Lek mau cocok bisa jadi ashab enggak? Kalau dilihat kan, bacalah Al-Quran, Al-Quran menjadi penolong bagi ashab, enggak cocok. Jadi Iqra'u harus dilihat kan, hafalkan Al-Quran, nanti Al-Quran menjadi penolong bagi orang-orang yang punya Al-Quran. Bisa punya kalau dia mau menghafalkan. Itu maka mangqara Al-Quran, ada seorang anak yang hafal Al-Quran dan dia mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, maka nanti di hari kiamat albasallahu walidayhi tajan. Allah akan mengenakan kedua orang tuanya itu mahkota. Yang mahkota ini terangnya mengalahkan terangnya matahari di rumah-rumah dunia. Maka bagaimana dengan sing pelaku itu sendiri? Ini luar biasanya akan muliakan orang tua. Kan dalam hadis dhaif dikatakan, "Man qara'al Qur'an wastadhharahu yashfa'u asyratan min ahli baitihi alladzina kana haqquhum annar." Jadi kalau ada orang yang hafal Al-Quran, dia akan mampu mensyafaati 10 dari keluarganya yang sebenarnya haknya mereka adalah masuk neraka. Ini dhaif tapi dikuatkan dari banyaknya riwayat. Ini kemuliaan betapa tidak saya itu ngapal Quran nanti saya terganggu. Justru yang lain terganggu dengan Quran kita, jangan dibalik. Jadi prioritas hidup adalah bagaimana kita menjadi ashabul
Quran. Prioritas itu apapun akan saya tempuh. Di Gunung Sewu tadi dikatakan saya dulu menghafalkan Al-Quran di ini abahnya punya Ismah ini. Itu ketika mondok itu belum punya pondok, masih kontrak ini. Bangun pondok kontrakan belum pondok belum jadi, kontrakan sudah habis. Setiap pagi juga harus membantu Pak Tukang itu. Pak Tukang bangun seperti itu. Kalau waktu itu kita itu yang terbanyak itu kita itu kurang pandai memanfaatkan waktu. Jadi kita harus pandai-pandai mencuri waktu dan mencuri yang lain. Pandai-pandai mencuri waktu, sampai tercuri waktu. Lalu Nabi bersabda itu, al-waktu kasayf ilam taqta' qata'ak. Di waktu seperti pedang. Kalau kamu enggak mampu, maksudnya kamu akan terpotong oleh pedang itu. Tahu-tahu satu tahun berjalan, saya dapat apa? Dapat berapa hafalannya? 10 juz. Tahun depan dapat berapa? 10 juz. Mana 10 juz? Kita terpotong oleh waktu. Waktu berjalan tapi kita tidak dapatkan apa-apa. Tapi orang yang pintar, sebanyak apapun kegiatan, kalau dia pandai mencuri waktu, maka dia akan dapatkan justru di waktu-waktu yang mencuri itu waktu-waktu yang barokah itu. Itu waktu yang paling baik untuk menghafalkan. Masuk di ma'had, kemudian beban kuliah itu masih banyak, kapan saya menghafalkan? Maka yakinlah di sela-sela waktu antara kita menunggu antara azan menunggu qomat, kita sudah manfaatkan untuk menghafalkan, dan antara waktu satu saat dan sholat yang lain, dan waktu malam hari kita hafalkan. Itu kalau orang sudah hafal Al-Quran, sebetulnya kalau orang hafal Quran kok lali, dosanya gede. Falam aradhamban a'zama min suratin aw ayatin utiha rajulun fanasiha. Jadi saya tidak pernah melihat dosa yang lebih besar daripada ketika orang beri ayat atau surat dari Quran dan dia melupakannya. Kenapa kok dosa besar? Karena banyak waktu ya. Kalau kita itu memanfaatkan waktu bainal maghrib wal isya, itu kan bukan waktu aktivitas. Waktu malam hari kita gunakan kan buat waktu aktivitas. Pada subuh buat aktivitas. Itu kita jaga waktu itu, insya Allah nggak sampai lupa. Kok sampai lupa berarti kita saking kurang perhatiannya. Mungkin itu dikatakan jangan takut, jangan lupa. Selama kita itu masih bisa konsisten menjaga waktu, pandai mencuri waktu, tidak akan terjadi kita akan lupa dengan Al-Quran itu. Itu sehingga kemuliaan untuk orang yang hafal Al-Quran ini luar biasa di dunia maupun di akhirat. Sehingga yang sudah hatam dijaga hafalannya. Yang belum itu ada semangat baru, saya harus semangat untuk menjadi ashabul Quran yang akan dimuliakan oleh Allah. Nabi saja memuliakan, Allah akan memuliakan. Apalagi seluruh makhluk ini akan memuliakan orang yang hafal Al-Quran. Kalau nanti dengan hafal Quran dapat beasiswa dan itu hanya bonus tambahan saja. Bonus tambahan saja. Jadi intinya kita akan dimuliakan oleh Allah. Saya kira cukup itu. Terima kasih disampaikan kepada beliau Kiai Haji Abdul Mun'im Syadzili atas materi motivasi menghafal Al-Quran yang disampaikan kepada kita semua. Sudah mendapatkan tambahan motivasi dalam menghafal Al-Quran apa tidak ini? Kalau saya bilang menghafal Al-Quran, nanti dijawab saya
Yang saya pertanyakan, bagaimana untuk kita menjaga hafalan dari tips dari jenengan pripun caranya kita untuk menjaga hafalan supaya bisa kuat dan bisa tidak gampang lupa. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih. Untuk penanya berikutnya dari Putri, dipersilahkan. Ini yang agak tengah ini ya. Silakan bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Kholidah. Saya memiliki satu pertanyaan, yaitu bagaimana cara bersikap seorang tahfidul Quran yang mungkin dia ditempatkan di tempat yang kurang nilai Qurani. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi yang pertama, saya cukupkan 2 penanya terlebih dahulu. Untuk pertanyaan yang pertama dari Faisal, yaitu bagaimana cara menjaga hafalan supaya kuat dan tidak gampang lupa, lebih kepada tips. Terus untuk pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana cara penghafal Al-Quran bersikap di lingkungan yang kurang Qurani, maksudnya yang kurang mendukung terhadap kegiatan yang bernuansa Al-Quran. Saya persilahkan kepada beliau. Yang pertama itu untuk tipsnya. Yang pertama manajemen waktu ya. Manajemen waktu itu memang harus bagus. Jangan sampai misalnya kalau kita tiap waktu aja dari 5 waktu kita sempatkan 1 waktu 2 lembar. Lalu berarti 5 waktu berarti kita bisa sampai 1 juz itu. Gak kerasa itu gak kelihatan 2 lembar cuma hanya berapa menit. Kemudian menjaga hafalan paling bagus adalah dengan cara dibawa masuk dalam sholat. Jadi pertama mungkin kita masih Quran kita taruh di hadapan kita, kalau lupa kita buka nggak apa-apa. Ketika Quran dibawa masuk dalam sholat itu ada satu pelajaran psikologi itu. Ketika itu lupa lah titian menuju ingatan. Tapi lupanya 1-2 ya, kalau lupanya banyak beda. Jadi ketika kita pas sholat, kita baca juz ini. Dan kita, pas itu kita nyadek, berhenti, lupa. Dan kita itu akan melihat itu, mushaf, ingat terus. Saya kemarin pas baca itu, saya lupa di situ, itu akan menjadi ingat terus. Jadi lupa itu jika dasar, kemarin saya pas sholat, saya pas baca ini, saya lupa sebenarnya itu biasanya ingat lebih menguatkan untuk ingatan. Jadi dibawa dalam sholat misalnya, disempatkan kita sholat duha 1 juz misalnya. Atau kalau belum bisa belajar kita sholat duha setengah juz, nanti sholat witir setengah juz seperti itu. Itu sudah luar biasa. Jadi itu langsung kita store-nya kepada Allah itu. Jadi kita baca Quran sedang dalam sholat itu kita adalah selama ini kita perbaiki bacaan kita apalkan di hadapan guru kita. Jadi pas sholat kita ada dan berhadapan dengan munajat dengan Allah. Itu paling kuat. Quran ketika dibawa masuk di dalam sholat itu dibiasakan, diistiqomahkan. Pertama diawali setengah juz, nanti kalau sudah bisa istiqomah kita niatkan menjadi 1 juz dan seterusnya. Ya semoga bisa sampai 2 juz itu.
Itu Quran dibawa masuk dalam sholat. Jadi 2 itu mungkin cukup, di manajemen waktu, di pintar mencuri waktu untuk apa? Dan 2 Quran dibawa masuk di dalam sholat. Dan itu ada orang itu setiap minggu hatam dengan rumus fami bisyaukin itu. Ya. Jadi hari pertama mulai dari surat Fatihah, hari kedua mulai dari surat Al-Maidah, hari ketiga mulai dari surat Yunus, kemudian hari keempat Bani Israel, kemudian Syu'ara, kemudian Was-Sofat, terakhir adalah surat Qaf. Itu kalau istiqomah itu setiap minggu pasti hatam. Setiap minggu hatam itu insya Allah jauh dari lupa itu. Dan yang kedua masalah bagaimana penghafal Al-Quran di lingkungan yang tidak Qurani. Tadi sebelum masuk sini saya sempat jagongan sebentar dengan Gus Is ya. Beliau cerita, dulu Pak Imam itu yang pertama, dulu anti dengan apa sih mau ngapal Al-Quran tentang waktu Beliau tuh nggak senang dengan apa? Dengan penghafal Al-Quran itu nggak senang. Timbang gaya ngapal Al-Quran, gaya liane, golek ilmu kan akan lebih, orang Islam kan berdaya. Pada kenyataannya apa? Setiap wisudawan itu mesti yang juara itu adalah semua adalah penghafal Al-Quran. Dan beliau merasakan sejak buat pondok ada tahfidnya itu keberkahan UIN luar biasa, majunya itu dengan cepat luar biasa. Kemudian ketika ada demo-demo gak ono belas hari hafal Quran yang dalam tempat itu. Artinya apa? Itu satu pelajaran. Kita di lingkungan yang tidak Qurani kita tampilkan sosok kita. Orang akan melihat itu bedanya orang yang hafal Quran dan tidak. Mereka akan, kalau kita sama saja dengan yang lain, memang nggak akan bisa memberikan efek apa-apa pada umat ini. Tapi kalau kita dakwah itu luar biasa, dakwah haliyah itu yang paling utama. Bukan kita nggak usah ceramah, hafal Quran seperti itu hasilnya sedikit. Tapi ketika para penghafal Al-Quran di lingkungan yang tidak Quran itu bisa menampilkan sesuatu yang berbeda dalam arti tanda petik lebih daripada yang lain, maka orang lain akan menjadi senang untuk menghafalkan Al-Quran itu. Mereka pada akhirnya akan terkondisi menjadi betapa nikmatnya menjadi lingkungan yang Qurani. Terima kasih. Ini masih ada sisa waktu 10 menit. Saya buka 2 penanya lagi ya. Jadi sama, 1 penanya dari Putra, 1 penanya dari Putri. Yang pertama saya balik dari Putri terlebih dahulu. Ya, belakang. Oke. Minta tolong mic. Maju ke tempat tadi agak kiri dari panggung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, bagaimana anggapan kita tentang anggapan seseorang yang beranggapan bahwa seorang penghafal Al-Quran itu jiwa sosialnya itu kurang. Oke, terima kasih. Silahkan penanya yang kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitrah Fanani dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Pertanyaan saya adalah, mengapa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menggunakan atau mengakui Allah zatnya itu menggunakan dhamir huwa. Karena kan huwa kan dhamirnya akan seperti yang kita ketahui ya, ini menunjukkan arti laki-laki kan. Wa. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 29 yang berada di sebelah kanan.
Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila samaa'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Itu kan menunjukkan arti huwa adalah seorang laki-laki, tapi kenapa kok Allah dalam Al-Qur'an menunjukkan kata atau dhamir huwa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Pertanyaan yang pertama, yang ketiga maksudnya, bagaimana menanggapi anggapan orang yang beranggapan bahwa penghafal Al-Quran jiwa sosialnya kurang. Terus pertanyaan yang terakhir, mengapa Allah menggunakan domir huwa ngoten? Oke, silahkan di waktu dan tempat pada beliau. Silahkan. Yang pertama itu namanya anggapan. Anggapan itu akan bisa kita kikiskan dengan fakta yang di lapangan. Sama, nanti ada anak-anak sekolah akselerasi. Anak sekolah akselerasi itu 3 tahun atau 2 tahun. Mereka kebanyakan memang tidak bisa, sosialnya itu sulit. Karena dia punya beban. Dan hafal Quran itu juga seperti itu. Dianggap sudah hafal Quran, nanti tidak bisa berbuat. Itu yang harus kita tunjukkan. Tadi itu dengan manajemen waktu. Tidak berarti kita dengan hafal Quran, kita gedung Quran toh, kita enggak bisa apa-apa, itu enggak boleh. Kenapa? Kita lihat ya, satu ayat dalam Al-Quran seperti ini. Innalladzina yatsluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Kita lihat innalladzina yatsluna kitaballah. Fi'il apa itu? Yatsluna pakai fi'il mudhari. Wa aqamus sholah pakai fi'il madhi. Wa anfaqu mimma razaqnahum pakai fi'il madhi. Kenapa bukan mudhari semua? Kok bukan seperti ini? Innalladzina yatsluna kitaballahi wa yuqimuna sholata wa yunfikuna mimma razaqnahum, atau innalladzina talau ayat wa aqama, seperti itu disamakan. Tapi kenapa? Innalladzina yatsluna kitaballah wa aqamus sholah wa anfaqu mimma razaqnahum. Ini 2 makna. 2 makna itu seperti saya katakan fi'il mudhari bermakna istimrar. Orang yang betul-betul membaca kitab Al-Qur'an dan enggak baca tok, diwujudkan itu dengan apa? Mewakili ibadah individual adalah aqamus sholah. Mewakili ibadah sholah adalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Artinya orang yang betul-betul membaca Al-Qur'an ini harus terpancarkan, harus diwujudkan. Dia memperbaiki aspek ibadah individualnya, juga memperbaiki aspek ibadah sosialnya. Maka baru yarjuna tijaratan lan tabur. Dia bisa menggerakkan dagangannya tidak pernah rusak. Itu dalam arti yang lain, semua ibadah ini harus berdasar dengan yatsluna kitaballah. Artinya apa? Berdasarkan dengan ilmu yang bersumber dari Al-Quran. Maka itu akan salah sekali kalau kita sudah hafal Al-Quran, uripe di masjid tok. Wis jere wong uripe di langgar tok wis mambu swarga. Justru itu sulit masuk surga. Jadi kalau orang itu hafal Al-Quran, maka harus diwujudkan. Orang-orang dahulu itu menganggap Al-Quran di waktu malam hari dalam surat risalah dari Allah. Di siang harinya diwujudkan surat-surat itu, enggak hanya dibaca saja. Yang penting ada perwujudan, dan perwujudan adalah bagaimana aspek ibadah semakin membaik dengan membaca Al-Quran. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan seperti ini pada santrinya. La an alqakum fis suqi ahabbu ilayya min an alqakum fi zawiyatil masjid, kata Umar bin Khattab. Kalau saya menemui kamu di pasar nyambut gawe, itu lebih menyenangkan hatiku daripada ketemu sama di pojokan masjid terus. Kenapa? Kita masuk surga itu bukan karena amal kita, bukan karena ibadah kita. Semata-mata amal itu adalah karena apa? Kita itu masuk surga semata-mata karena fadlnya Allah. Dan fadlnya Allah ini digantungkan pada syafaatnya Rasulullah. Tanpa dapat syafaat Rasulullah, gak akan mungkin dapat fadlnya Allah. Dan syafaatnya Rasulullah khusus pada orang yang diakui menjadi umatnya.
Kalau nggak dinikmati nggak akan didapat syafaat dari Rasulullah. Sekarang Nabi bersabda, beliau bersabda, man lam yahtamma bi amril muslimin failisa minni. Barang siapa tidak peduli pada urusan umatku, dia tidak termasuk umatku. Aku hafal Quran, urusan kono jaran, itu kita akan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Sehingga yang terpenting kalau sudah hafal Al-Quran, wujudkan Al-Quran itu dengan aspek ibadah individual, ibadah semakin baik sosialnya, semakin banyak bermanfaat bagi manusia yang lain. Kalau itu kita para penghafal Quran seperti itu, nanti kesan yang seperti itu akan menjadi hilang dengan sendirinya. Yang bisa menghilangkan ya kita nggak bisa berharap dari, kita tidak bisa menyalahkan anggapan, tidak bisa menyalahkan. Mungkin selama ini kita masih kurang bisa menunjukkan bagaimana orang hafal Quran itu sosialnya akan bisa menjadi lebih membaik daripada sebelum hafal Al-Quran. Insya Allah si penanya nanti akan menunjukkan itu. Amin. Dan juga semuanya. Dan masalah pemakaian domir, kan domir itu ini ya, kalau az-zakaru afdalu minal untha, itu jenisnya, berarti hakikatnya laki-laki lebih baik daripada perempuan. Itu hakikatnya, diambil persen-persen nggak bisa. Fatimah Zahra dengan kita yang nggak ada apa-apanya kita lagi. Sekelompok dari laki-laki nggak domir kalau itu bertemu antara laki-laki perempuan. Mayit itu ada laki-laki perempuan. Allahumma gfir lahum. Nih atau assalamualaikum, nggak usah assalamualaikum wa alaikunna, nggak usah seperti itu. Sudah assalamualaikum semua sudah. Kum itu laki-laki atau perempuan? Ya banyak perempuan di sini. Kenapa tadi salamnya nggak adil? Salamnya adil misalnya assalamualaikum wa alaikunna seperti itu. Ini nggak usah. Sudah digabungkan sudah cukup dengan pakai mudzakkar, sudah mewakili semuanya. Maka domir ketika orang-orang kafir Quraisy itu menghina Allah dengan Allah punya anak-anak perempuan, al malaikatu banatullah, kata orang-orang kafir Quraisy. Malaikat itu anak-anak perempuannya Allah. Jadi mereka itu untuk mendiskreditkan, menghina itu dengan pakai, maka itulah domir untuk Allah pakai domir mudzakkar. Berarti Allah itu laki-laki, Allah enggak seperti itu. Allah adalah mukhalifatun lil hawadits tadi. Nah, karena pakai domir pakai huwa. Karena kita tahu pakai domir itu adalah ketika bersatu maka dimenangkan domir mudzakarnya. Untuk enaknya. Kalau hiya nanti kita akan menghina seperti penghinanya orang kafir Quraisy seperti mengatakan al malaikatu banatullah tadi itu. Paham ya itu? Terima kasih disampaikan kepada beliau Kiai Haji Abdul Mu'in Syadzili atas materi yang sangat luar biasa tentang motivasi menghafal Al-Quran. Semoga dengan selesainya materi pada sesi kali ini, motivasi kita dalam menghafal Al-Quran semakin bertambah, semangatnya semakin bertambah, istiqomahnya khususnya dalam menghafalkan Al-Quran dan menjaganya hingga akhir hayat kita kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Satu kata penutup, menghafal Al-Quran adalah pilihan. Ketika kita memilihnya, itu artinya kita sudah dipilih olehnya. Untuk itu, syukuri dengan cara menghafalkannya dan terus berusaha menjaganya hingga kita dipanggil